Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu mengenai sistem bersensor ganda. Namun sebelumnya saya akan memaparkan dulu pembahasan apa yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian sistem bersensor ganda, kemudian ada kegunaan sistem bersensor ganda, jenis-jenis sistem bersensor ganda, dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian sistem bersensor ganda. Apa itu sistem bersensor ganda? Sistem bersensor ganda atau multisensor merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Artinya sistem bersensor ganda ini merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu, artinya banyak channel sensor dalam interaksinya. Tuh. Kemudian ada kegunaan sistem bersensor ganda. Di sini saya tulis ada dua. Yang pertama, penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer. Yang kedua ada membuat interaksi manusia komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. Ya. Artinya sistem bersensor ganda ini membuat manusia dan komputer itu terasa lebih dekat dan lebih seperti berinteraksi dengan lingkungannya gitu secara langsung. Ya. Itu kegunaannya. Kemudian jenis-jenisnya yaitu yang pertama usable sensory input. Usable sensory input itu mencakup seperti penglihatan, suara, kemudian pendengaran, rasa, kemudian juga bau, itu masuknya ke usable sensory input. Kemudian ada juga multimodal dan multimedia system. Ya. Multimodal system dikembangkan untuk mengambil keuntungan atas indera alami manusia dengan menggunakan lebih dari satu indera atau mode komunikasi. Sistem ini lebih memperdayakan penggunaan auditory channel, ya, jalur yang berhubungan dengan pendengaran dan suara. Artinya multimodal dan multimedia system ini lebih mengembangkan lagi. Kita ambil contoh misalkan seperti handphone, ya, ketika kita sedang menelpon, nah kemudian kan itu menggunakan sistem multimodal dan multimedia system. Artinya yang kita dengar suaranya gitu, itu seperti nyata, ya. Jadi kalau misalkan kita teleponan itu seperti kita ngobrol langsung, ya. Kemudian multimedia system menggunakan sejumlah media yang berbeda untuk mengomunikasikan informasi. Nah, di zaman sekarang itu multimedia pasti sangat dibutuhkan, ya. Artinya banyak yang menggunakan multimedia, ya, entah itu untuk menyampaikan informasi agar lebih menarik, kemudian agar lebih jelas. Dan multimedia itu mencakup seperti sound, video, teks, grafik, icon, animasi, sama CDI, ya. Dan itu semuanya termasuk multimedia yang sekarang sering banget dipakai, ya, rata-rata, ya. Kemudian ada speak pada interface, ya, berguna untuk keadaan tangan si pembicara sibuk, kemudian diinginkan mobilitas mata si pembicara harus memperhatikan sesuatu, kondisi yang keras atau kondisi yang keras yang tidak memungkinkan penggunaan keyboard. Nah, kemudian ada lagi non-speak sound, ya. Non-speak sound artinya digunakan sebagai alarm dan warning atau status informasi. Penampilan informasi yang redundant dapat meningkatkan kinerja user, ya.
Contohnya, user dapat mengingat suara yang mencerminkan icon tertentu, tapi bukan tampilan visualnya. Kemudian ada pengenalan tulisan tangan. Nah, ada pengenalan tulisan tangan. Di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu teknologi. Artinya coretan yang dibuat dengan pena akan ditransformasikan ke dalam seri koordinat kira-kira 1/1/50 detik. Ya. Biasanya ini seperti ini lebih menggunakan digital ya. Kalau misalkan namanya teknologi gitu. Jadi tulisan tangannya itu bisa menggunakan tablet gitu. Ya, kemudian ada pengenalan tulisan tangan. Tulisan tangan orang per orang sangatlah bervariasi. Dan tiap orang berubah-ubah tulisan tangannya dari hari ke hari. Artinya kalau ini murni manual ya. Jadi pengenalan tulisan tangan ini ditulis langsung oleh orang. Bahkan orang tersebut dalam setiap harinya atau dalam setiap beberapa waktu tulisannya pasti akan berubah. Ya, entah itu mengalami peningkatan, lebih seringnya sih bakal mengalami peningkatan. Ya, lebih bagus gitu. Tapi ada juga yang mungkin tulisannya bisa lebih jelek dari hari sebelumnya. Itu. Kemudian ada teks, hypertext dan hypermedia. Yang pertama, teks. Output tekstual ditampilkan dalam bentuk sebuah blok teks atau sebagai suatu urutan halaman yang harus dibaca. Nah, ada juga berupa teks ya, artinya bacaan yang harus dibaca. Itu ya kalau teks. Bedanya antara teks dengan hypertext. Kalau hypertext itu terdiri dari beberapa halaman dan satu set link yang digunakan untuk menghubungkan halaman-halaman menjadi satu ya. Beda nih antara teks. Kalau teks hanya tulisan biasa, kalau hypertext itu mengandung set link yang digunakan untuk menghubungkan halaman-halaman menjadi satu. Itu hypertext biasanya ada di Microsoft Office ya. Kemudian ada hypermedia. Hypermedia kalau misalkan tadi hypertext itu berupa teks yang saling menghubungkan ya. Kalau ini hypermedia itu berupa media ya, meliputi sound, video, itu foto, itu disebut dengan hypermedia. Selanjutnya ada animasi dan video. Yang pertama animasi. Animasi dapat membuat suatu image berpindah, berubah, alter dan berganti pada waktu yang bersamaan. Contoh, animasi kursor, jam, kemudian icon kartun. Nah, sekarang itu di era sekarang itu rata-rata animasi pasti digunakan ya di tempat apapun itu ya, selebihnya di pendidikan bahkan di pemerintahan gitu, untuk menarik simpati dan orang mau baca gitu. Maka biasanya sering ditambah-tambahkan animasi gitu. Kemudian ada juga video. Nah, di zaman digitalisasi sekarang ini, penggunaan video akan memperluas potensi interface dan memberikan designer tool atau alat lain dan cara lain untuk menampilkan informasi. Artinya kalau video ini lebih dari foto gitu, kita bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang menarik gitu menggunakan video agar informasi itu lebih jelas disampaikan, kemudian lebih menarik juga orang mendengarkannya gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi video ataupun sosial media seperti Instagram, TikTok dan lain-lain, itu digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun beriklan ataupun konsumsi pribadi juga bisa gitu ya. Selanjutnya ada pengenalan gerak dan computer vision. Artinya yang pertama, gerakan adalah komponen IMK atau interaksi manusia komputer yang menjadi pusat perhatian dalam multimodal. Kemudian ada computer vision, memungkinkan komputer untuk mengenali usernya dan membentuk sistem yang sesuai dengan permintaan. Computer vision mempunyai efek yang dalam pada interaksi. Artinya computer vision ini menggunakan gerak ya untuk mengenali usernya atau si pemakai itu
dalam membentuk sistem yang sesuai dengan permintaan. Misalkan kita ingin membuka aplikasi ini, kita ingin mencari ini, ya, itu dengan gerakan kita gitu, dengan perintah kita menggunakan kursor gitu, maka si komputer itu akan mengenali usernya, permintaan usernya ingin apa gitu. Ya, itu disebut dengan computer vision. Selanjutnya aplikasi multimedia system, ya, ada dua. Yang pertama, interface user dengan kebutuhan khusus, terfokus pada penyediaan sistem interaksi bagi mereka yang kebutuhannya tidak disediakan oleh komputer standar. Artinya kalau ini itu mungkin khusus untuk orang-orang atau untuk user yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya komputer ini memang didesain khusus untuk user dengan kebutuhan khusus, ya, seperti difabel, kemudian orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu. Ya, jadi mungkin ada beberapa fitur yang ditambahkan atau dirancang khusus untuk orang-orang tersebut. Kemudian ada virtual reality. Virtual reality artinya berhubungan dengan simulasi yang diciptakan komputer atas suatu situasi di mana user seolah-olah berada dalam situasi itu. Mungkin seperti visual reality ini mungkin seperti 3D gitu. Jadi memungkinkan si usernya itu seperti di dunia nyata gitu, ya, sedang mengalami hal-hal tersebut gitu. Ya, biasanya kan kalau misalkan kita menggunakan 3D itu seperti kita hidup di dalam apa yang kita lihat itu gitu, menggunakan alat-alat tertentu sehingga kita seperti masuk ke dalam tayangan itu gitu. Terakhir ada kesimpulan, ya. Kesimpulan yang bisa saya rangkum dari apa yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, sistem bersensor ganda merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor interaksinya. Penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer, membuat interaksi manusia dan komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yang lebih dekat, ya. Tadi kan channelnya itu bisa menggunakan video, sound, kemudian foto, animasi, CGI, dan lain-lain gitu, lebih ke multimedia, ya. Kemudian usable sensory input, ya, mencangkup seperti apa yang kita lihat, suara yang kita dengar, kemudian juga pendengaran, rasa, dan yang terakhir ada bau yang kita cium, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika mungkin ada yang belum dipahami gitu, dari apa yang sudah saya jelaskan, bisa langsung komen di bawah atau menghubungi saya secara langsung melalui Instagram. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.